Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info Pak Guru Gembul konfirmasi tanggal 23 April Guru Gembul ke Sulawesi dan tanggal 3 Mei kita terbang ke Garut Pak Guru di Institut Pendidikan Indonesia. Oh, Garut. Udah sering. Jadi untuk bara-bara yang mau bertemu Guru Gembul. Oh iya, kita ketemuan nanti di Garut ya. Betul, di Institut Pendidikan Indonesia. Institut Pendidikan Indonesia, IPI. Sahabatnya UPI kayaknya. Iya, temennya UPI ya, IPI. Pak Guru percaya zodiak nggak? Ya percaya tuh zodiak mah. Nah, ramalannya tidak. Enggak, kayak misalkan zodiaknya ini sifatnya bakal seperti ini. Enggak. Kenapa? Apakah karena terlalu kecil skupnya atau apa? Enggak, karena nggak ada kaitannya. Enggak, zodiak itu sebenarnya adalah pareidolia kuno gitu. Jadi ada susunan bintang, kemudian dicocokkan, bentuknya jadi kayak harimau, bentuknya jadi kayak kudanil, kan gitu kan. Ya, jadi sebenarnya itu bukan kudanil, itu bukan harimau, bukan singa. Jadi siapapun yang lahir yang di bawah naungan bintang itu juga tidak berarti bentuknya jadi kayak singa atau karakternya seperti singa gitu. Orang itu mah pareidolia kuno gitu. Soalnya ada yang lucu Pak Guru. Apa? Donald Trump lahir 14 Juni, Xi Jinping lahir tanggal 15 Juni. Satu dunia lagi kacau diacak-acak Gemini. Ada lanjutannya dulu Pak Guru, tahan. Ini lanjutannya adalah, ini dari Pak Win. Pak Win? Pak Wing, siapa Pak Win itu yang suka... Trump naikin tarif ke China jadi 54%. China balas naikin tarif ke US jadi 34%. Trump naikin ke 104%. China balas naikin tarif ke 84%. Betul, Trump Pak. naikin tarif lagi jadi 145%. China balas lagi naikin tarif ke 125%. Pemerintahan Trump terus minta Xi untuk telepon. China nggak respon. Trump umumin kalau dia siap untuk membuat kesepakatan. China tetap nggak respon. Akhirnya Trump cabut tarif untuk elektronik karena takut efeknya sangat negatif ke perusahaan teknologi Amerika. China nggak akan telepon Amerika karena posisinya sama-sama negara superpower. China juga udah kuat di banyak ranah masa depan. Robot, satelit, mobil listrik, AI, jaringan 5G, dan renewable energy. Kita bisa nggak lawan-lawan hantam-hantaman gitu Pak Guru sama Amerika? Tidak, kita tidak bisa melawan orang-orang yang mau menyerang kita, orang yang mau menginvasi kita, orang yang jadi investor ke kita sama sekali nggak punya persiapan itu. Itu nggak bisa persiapannya untuk menyerang balik atau untuk sekedar bertahan pun? Sekedar bertahan kita nggak bisa. Sekedar bertahan kita nggak bisa, bahkan misalkan hal yang sederhana lah. Itu orang Korea, orang Cina, orang Malaysia, itu setiap hari itu nyolongin ikan, nyolongin batu bara dari kita, nyolongin pasir dari kita gitu. Atau misalkan lihat koruptor-koruptor gitu ya, koruptor yang timah lah, koruptor yang apa, itu polisi dan TNI itu berpihak pada koruptor itu. Oknum. Ya. Harus ada disclaimer Harus ada disclaimer, capek padahal ya. Tapi bisa dicek gitu, itu pasti keterlibatan mereka. Karena misalkan kalau ada yang nyuri misalkan pasir gitu, itu kan kelihatan gitu. Tapi kok nggak diapa-apain dia karena, bayangkan pencurian sesederhana itu saja pun kita tidak bisa menahannya. Makanya Indonesia sekarang tidak dijajah sama negara lain tuh, karena negara lain mikir, lah ngapain ngejajah Indonesia? Nggak usah dijajah aja bisa kita curiin sumber dayanya, kan kayak gitu. Sederhananya sih begitu. Nah, terus misalkan kita berhadapan dengan apa yang terjadi di Cina dan Amerika Serikat. Amerika Serikat marah ke Cina, balas-balasan kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena Cina itu di satu sisi kebutuhan dalam negerinya sudah terpenuhi, bahkan seandainya mereka tidak ngambil dari luar. Dalam segala hal? Dalam sebagian besar hal. Atau misalkan, kalaupun mereka itu membutuhkan sesuatu dari Amerika Serikat misalkan, kemudian putus hubungan dengan Amerika Serikat, mereka nggak masalah. Karena mereka punya musuh dari Amerika Serikat yang jadi temannya. Yaitu? Rusia. Misalkan begitu kan. Jadi, Cina butuh gandum dari Amerika Serikat, kemudian Amerika Serikatnya marah, ya nggak apa-apa, ngambil aja dari Rusia. Rusia kan lagi nyaplok Ukraina, itu gandum di Ukraina bisa diambil. Nah, kayak gitu, sederhananya kayak gitu. Dan Cina tuh bukan negara penjajah teritorial. Seperti Amerika gitu? Seperti Amerika Serikat. Jadi misalkan gini, Cina tuh punya kekuasaan dan kesempatan untuk ngecaplok Mongolia. Tapi tidak dilakukan. Karena apa? Apa alasannya? Damai?
komunis. Bukan. Sederhananya adalah karena nggak mau ribet. Semua yang dibutuhkan, semua yang dihasilkan dari penjajahan, kalau kita ngejajah Mongol gitu ya, kita dapat apa aja. Sekarang Cina tuh udah dapat 100%. Gak usah ngejajah. Nah, tapi kalau misalkan kita ngejajah kan kita harus ngebiayain rakyatnya. Nah, Cina nggak mau. Kayak gitu lagi. Jadi dia ketergantungan Mongol pada Cina itu 100%. Tapi sama Cina gak ditaklukkan. Nah, kayak gitu pikirannya. Karena apa? Cina sudah menguasai semua yang dibutuhkan oleh dirinya di satu sisi, sehingga dia tidak tergantung pada negara yang lain. Nah, sebaliknya, negara-negara di seluruh dunia itu tergantung pada Cina. Lebih besar mana, tergantung ke Cina atau ke Amerika saat ini? Amerika, jadi pernah beda, saya ilustrasikan beda jenis aja. Beda jenis. Jadi seperti yang saya jelasin kemarin-kemarin, ya gaya berpikir dan politik luar negeri Cina dan Amerika Serikat itu beda. Cara mendominasi mereka itu berbeda. Jadi kalau Amerika Serikat itu preman tukang palak, kalau Cina itu rentenir. Preman tukang palak, Cina rentenir. Iya, jadi Amerika Serikat itu gini misalkan ya, kayak Indonesia. Saya tidak mau pakai dolar lagi dalam transaksi luar negeri. Ya digebuk, sanksi. Atau lebih parah lagi, kalau ngasih sanksi, diserang secara militer gitu kan. Itu yang terjadi di Irak, yang terjadi di Libya. Amerika Serikat itu senang sekali nyerang negara-negara yang lain. Karena pendekatannya itu adalah stick and carrot. Jadi negara di seluruh dunia itu dianggapnya kelinci. Nah, kalau misalkan nakal dikebuk. Nah, kalau baik dikasih wortel. Gitu. Itu Amerika Serikat. Nah, kalau Cina itu enggak. Cina itu mau kerjasama dengan saya, misalkan Kasbon saya kasih. bikinin jalan. Jadi kasbon kasih. Iya, Kasbon kasih. Iya gitu. Nah, jadi misalkan Indonesia mau meningkatkan ekonominya. Bagaimana nih meningkatkan ekonominya? Dari Bandung ke Jakarta harus ada jalan kereta api cepat gitu kan. Nah, sama Cina dikasih duitnya, dikasih apanya. Tapi apa-apanya nanti semuanya dari saya. Nah, akibatnya apa? Indonesia kan ketergantungan sama Cina akhirnya. Pertanyaannya sama. Lebih besar mana ketergantungan Indonesia ke Cina dan ke Amerika? 50-50 bisa? Atau sektor mana yang lebih penting dah yang kita bergantungnya dah? Sekarang kalau misalkan negara ya, kalau misalkan negara, kita masih ketergantungan lebih besar ke Amerika Serikat. Dari segi negara, kalau negara. Tapi kalau misalkan bangsa, kita ketergantungan sama Cina. Gitu kan? Maksud negara tuh gini nih. Kita main di YouTube masih punya Amerika Serikat kan, ya Google masih punya Amerika Serikat, kita semuanya masih punya Amerika. Ini kita semua Amerika nih, Apple nih. Ya, kita tukar menukar dengan negara lain masih pakai dolar kan, kita nggak pakai yuan, masih pakai dolar gitu. Kemudian kita ekspor batu bara dan sebagainya, Cina kita ke situ mah. Ya cuman maksudnya itu juga transaksinya pakai dolar dan sebagainya. Jadi sampai sejauh ini kita tuh masih ketergantungan sama Amerika Serikat. Tapi itu ketergantungan itu muncul gara-gara mereka tuh kang palak gitu. Kalau misalkan mereka nggak kang palak, kalau mereka misalkan, Pak maaf ya, saya tidak lagi kerjasama sama Amerika Serikat. Oh boleh. Kalau misalkan mereka gitu, kita tuh ketergantungannya sama Cina gitu. Cuman gara-gara mereka tuh bawa parang gitu, gua getok lu. Nah, ini kayak buat gini Pak Guru, kayak kita putus nih, terus yang satunya ya udah nggak apa-apa. Tapi yang ini mah kita putus, ya udah aku sebarkan semua kebusukanmu. Gitu. Jadi ingat sama salah satu politisi. Iya kayak gitu. Tapi kalau dari sejarah perkembangan Pak Guru, kan kayaknya Amerika teh kayak udah besar dari dulu. Cina teh apakah sangat naik cepet, maju drastis atau ini tuh masih pertaruhan. Jadi Cina tuh maju kayak Jepang. Dan mereka tuh seirama, sepola gitu. Jadi kalau misalkan Amerika Serikat maju itu dengan memanjakan rakyatnya, rakyatnya dipersilahkan mau ngapain aja, diberikan kebebasan, akhirnya rakyat itu jadi kreatif. Kan gitu. Jadi diberikan kebebasan tuh maksudnya, lu mau miskin dibiarin, mau kaya juga dibiarin. Jadi kalau miskin tuh gak dibantuin. Orang Amerika Serikat itu misalkan, kalau ada subsidi besar buat kesehatan, mereka tuh marah. Kalau kamu sakit, yang penyebab sakit itu apa? Makan bakso terlalu banyak, makan gula terlalu banyak. Itu kan urusan kamu sendiri, itu keputusan kamu sendiri. Pas kamu sakit malah disubsidi sama pemerintah, yang pemerintah ngambil pajak dari rakyat. Nah, gitu kan? Orang Amerika Serikat itu gitu. Makanya kalau miskinnya nggak akan ditolongin di Amerika Serikat. Kecuali pas zaman Barack Obama sedikit ditambahin gitu ya subsidinya. Tapi pada dasarnya orang Amerika Serikat itu kayak gitu. Jadi
kalau saya gak punya pilihan selain menjadi kaya raya. Sebab kalau misalkan jadi miskin gak ditolongin. Itulah banyaknya homeless yang di Amerika. Iya, di Amerika parah Serikat banget tuh parah banget. Emang kayak gitu, biarin aja. Ada selebriti Amerika Serikat yang tajir melintir, kaya raya, duitnya triliunan, tapi punya kakak gelandangan, Madonna. Oh ya? Kakaknya tuh gelandangan, gembel. Baru tahu. Dibiarin, culin aja. Itu masalah kamu sendiri. Nah, itu pola pikirnya Amerika Serikat. Nah, sedangkan pola pikirnya Cina, Jepang, Korea untuk mencapai kemajuan itu adalah mereka mengakumulasikan si otaknya itu dalam satu peraturan yang tegas. Makanya disebutnya otak togethers. Jadi otak bersama-sama gitu. Nah, si otak bersama-sama itu dikumpulkan dalam komunisme, dalam partai komunis di Cina itu, yang tidak komunis sebenarnya ya. Jadi jangan ngatain Cina sebagai komunis. Karena komunis itu cuma topeng di Cina. Kayak Cina kapitalis juga deh ah. Iya, itu kok bukan Cina itu bukan kapitalis, bukan komunis. Itu hanya definisi kuno di zaman Perang Dingin. Cina itu sebenarnya berusaha untuk memodernisasi gagasan kuno mereka, ide kuno mereka gitu. Soal Konfusianis dan lain sebagainya. Nah, balik lagi. Kalau si Amerika Serikat memberikan kebebasan, si orang Asia Timur itu memberikan peraturan untuk bisa maju tuh. Ujiannya paling sulit di dunia gitu kan. Sekolahnya paling lama di dunia gitu. Jam kerjanya paling lama di dunia. Oh iya, lama emang? Iya, Cina lama banget. Walaupun sekarang dikurangin gitu ya, gara-gara ada mereka ngambil dari pengaruh dari Jerman gitu. Jerman itu kan menerapkan kerjanya sebentar gitu. Nah, di Cina itu tetap kerjanya paling keras itu, apa-apanya paling keras. Nah, akhirnya bisa maju. Nah, dampak buruknya adalah ketika orang-orang Cina itu dipaksa gitu terus-terusan, akhirnya si masyarakat mereka tuh jadi lelah, jadi stres, jadi tertekan, dan jadi males juga ikutan sama yang begituan. Karena pressure-nya terlalu tinggi, jadi banyak yang menyerah. Akhirnya orang-orang Cina cek sekarang, banyak yang memutuskan untuk tidak bekerja di sektor formal. Ada sekarang tren di Cina itu menjadi anak seumur hidup. Oh, karena ditanggung orang tua jadi nggak mau nikah gitu. Nggak mau nikah, nggak mau kerja, pokoknya ditanggung seumur hidup sama orang tuanya. Ada yang seperti itu. Nanti duitnya kalau udah gede dari mana? Ya nungguin papahnya mati, harta warisannya ke dia, gitu aja. Nah, ini persis perkembangan Cina sekarang itu persis seperti Jepang tahun 1970-an. Di level mau menyalip Amerika Serikat. Jadi Jepang pada waktu itu tuh dinobatkan sebagai calon negara adidaya. Dan Jepang sekarang itu dinobatkan sebagai satu-satunya negara yang mantan calon adidaya. Sekarang udah enggak? Atau masih? Enggak. Udah turun. Turun drastis. Berarti kalau misalkan apple to apple, berarti Cina dalam tanda kutip lebih unggul sekarang dari Jepang gitu atau gimana? Udah jauh. Cuman dulu Jepang maju, terus karena cara untuk mencapai kemajuannya itu adalah kerja gitu kan. Kerja sampai larut malam, kerja sampai apa. Jadi mereka tuh juga sama. Males punya anak, karena kalau punya anak tanggungannya gede, saya kerja keras banting tulang, masa nanti dibagi sama istri, nanti dibagi sama anak. Itu pikiran orang Jepang kan. Makanya angka pertumbuhan penduduk jadi turun, kemudian anak-anak mudanya jadi blah-bloh gitu ya. Blah-bloh. Iya, jadi nonton anime, nonton hentai yang kayak gitu aja di kamarnya, nggak mau keluar rumah. Pikiran orang-orang Jepang seperti itu. Karena apa? Ya karena dipaksa. Mereka maju itu dipaksa. Nah, Cina tuh gitu. Korea, setelah Jepang tuh Korea. Korea juga kayak gitu. Mirip Jepang. Tapi kerjanya ditekan, apanya ditekan. Sekarang bahkan lebih parah daripada Jepang. Lebih banyak kekerasan bahkan di sana. Iya, kekerasan, kemudian nggak mau nikah, nggak mau punya istri, nggak punya suami, nggak mau punya anak dan sebagainya. Sekarang Korea pun udah stuck. Nah, Jepang gini kan, stuck, sekarang turun. Nah, Korea tuh yang muncul belakangan naik, stuck. Sekarang Korea tuh stuck. Nah, Cina mengikuti pola yang sama. Cuman masalahnya adalah Cina itu adalah negara dengan populasi penduduk yang sangat besar. Tenaga kerja mereka itu sekitar 800 juta. Atau mungkin sekitar 900 juta sekarang tuh. Jadi kalaupun pola yang sama itu terjadi juga di Cina, itu butuh beberapa puluh tahun kemudian untuk bisa membuat Cina tuh lengser gitu. Kayak gitu. Jadi sekarang tuh taruhan. Apakah Cina mengulangi kesalahan Jepang dan Korea atau mereka belajar dari dua negara itu sehingga mereka mempunyai cara untuk mengantisipasinya? Saya udah bikin video dulu skenario keruntuhan ekonomi Cina. Udah bikin di zaman dulu tuh. Jadi mungkin dengan cara yang sama Cina tuh akan lengser. Tapi Pak Guru ngelihat ini nggak cuplikan-cuplikan pada saat streamer Amerika iShowSpeed
ke Iya. Cina. Iya. Itu teknologinya ngeri-ngeri Pak Guru. Emang ngeri banget. Ada mobil di laut, mobil di atas air, ada robot joget, ada kacamata kayak kacamata translate. Makanya ini juga saya jelaskan di video yang barusan. Jadi video yang barusan itu menjelaskan begini ya. Teknologi yang dipublikasikan itu tidak sehebat teknologi yang tidak dipublikasikan. Berarti yang disembunyikan lebih mengerikan gitu. Kayak Jauh nuclear lebih gitu-gitu. mengerikan. Jauh lebih mengerikan. Misalkan gini lah. Amerika Serikat punya Google. Google Earth misalkan ya. Itu bisa ngelihat sampai rumah kita kan. Oh, bisa kelihatan kayak gitu kan. Itu yang dijual gratis. Berarti yang Kalau yang dipegang sama militer, itu kita ngobrol kayak gini tuh diliatin. itulah kayaknya yang ngebuat kita ngobrol, kita misalkan aduh pengen beli ini deh. Tiba-tiba muncul. Ya mungkin itulah. Mungkin. Tapi maksud saya ya gitulah. Jadi teknologi yang dipublikasikan itu tidak sekuat teknologi yang tidak dipublikasikan. Karena apa? Karena ada teknologi readiness yang pasti jauh lebih cepat, lebih percepatannya itu lebih mengerikan dibandingkan dengan social readiness. Apa itu tuh? Jadi kesiapan teknologi itu pasti jauh lebih cepat daripada kesiapan masyarakat untuk beradaptasi terhadap teknologi itu. Oh, jadi teknologi dulu baru. Ya, misalkan gini. Teknologi AI zaman sekarang itu dijamin sudah bisa menggantikan 100% peranan DPR. Kan Tapi masyarakat mau nggak? Nah, jadi teknologi AI untuk menggantikan DPR itu akhirnya disembunyikan atau tidak berkembang atau apa karena social readiness masyarakat itu belum cukup. dan padahal udah ada nyata tuh bahwa ada beberapa perusahaan yang CEO-nya AI. Iya, Jadi, biar ada. ketika mengambil keputusan tidak bergantung pada emosi, tidak apa. Ada perusahaan yang sekarang keputusannya mengambil AI dan hasilnya bagus. Hasilnya jauh lebih bagus daripada ngerekrut orang. Atau misalkan yang di Cina kan ada pabrik mobil 100% pakai AI. Ya udah bisa. Jadi nggak usah berhadapan dengan buruh-buruh yang sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit minta THR. Sampai perusahaannya tutup, pas udah tutup mereka demo lagi untuk diadain lagi. Kayak Ya, kenal di Cirebon. iya kayak nah kalau misalkan Cina yang tadi sengeri itu, Cina ngeri yang banget tidak dipublikasikan itu bisa teknologi Cina zaman sekarang tuh sudah ada di level mereka bisa bikin manusia sesuai kemauan mereka. Dan ada juga ini Pak Guru, ada teknologi yang jadi si memori otak manusia teh bisa disimpan di chip terus Iya. ditempel di robot tersebut. Iya, Jadi iya, bisa. pikiran nanti hidup selamanya, mengerikan Nah, sekali itu itu. teknologinya Elon Musk. Ya, itu juga bisa. Ya sekarang itu tuh teknologi masa depan lah. Sekarang tuh belum benar-benar sempurna di situ. Tapi secara teoritis itu bisa. Jadi kesulitan terbesarnya itu adalah bagaimana mengkoneksikan otak digital berubah menjadi otak biologis. Nah itu agak sulit. Tapi kalau misalkan sekali ketemu itu udah selesai. Jadi dan selesainya tuh kelihatan dari mana kemarin Elon Musk itu bikin sebuah chip. Ada orang lumpuh, dipasangin chip itu, bisa gerak utek-utekan si kakinya itu. Ya belum sempurna tapi si kakinya bisa gerak. Itu berarti apa? Berarti otak digital dengan otak elektronik dengan otak biologis itu bisa saling terkoneksi. Nah, kalau udah gitu, sekolah di masa depan tuh nggak guna. Jadi saya pengen jadi insinyur. Beli aja Beli chip filenya dari ini. semua informasi masukin, tahu semuanya kayak gitu. Jadi ngapain juga sekolah?